Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang wawasan Nusantara. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Ade Gita, NIM 2072111034. Yang kedua, Iswana Fitriani Subrata, NIM 2072111047. Yang ketiga, Wahyudi, NIM 2072111037. Dan yang terakhir, Yolanda, NIM 2072111002. Baiklah, pertama-tama kami akan menjelaskan pengertian dari wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan, yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut Sumarsono tahun 2002, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia merupakan gejala sosial yang dinamis dengan 3 unsur. Yang pertama, wadah dari wawasan Nusantara adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa Nusantara dan Organisasi Negara Republik Indonesia sebagai kesatuan utuh. Yang kedua, isi wawasan Nusantara adalah inspirasi bangsa Indonesia berupa cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, tata laku dari wawasan Nusantara adalah tindakan bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang apabila dilaksanakan dapat menghasilkan wawasan Nusantara. Yang kedua, kami akan menjelaskan fungsi wawasan Nusantara. Ada 4 fungsi dari wawasan Nusantara, yaitu yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional, mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga, wawasan pembangunan, dengan beberapa unsur di dalamnya, seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Yang keempat, konsep ketahanan nasional, konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Yang ketiga, kami menjelaskan asas-asas wawasan Nusantara. Terdapat 5 asas wawasan Nusantara, yaitu A. Solidaritas, B. Kejujuran, C. Kesamaan tujuan, D. Keadilan, E. Kerjasama. Dan yang terakhir, kami menjelaskan implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Dan yang terakhir, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia. Yang kedua, implementasi di bidang politik. Implementasinya
ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik di Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksud untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga, implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Yang keempat, implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keberagaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional. Menjaga keberagaman Indonesia baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial, dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat. Tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Yang pertama, perkembangan pesat teknologi. Yang kedua, kapitalisme. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.